Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtarana wa faddalana bis salatil jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang dikasih ke saya, tema yang sangat relate dengan zaman now, yaitu hidupmu galau, apa solusinya? Siapa di sini yang enggak galau angkat tangan? Enggak ada khawatir, enggak ada cemas angkat tangan? Enggak ada ya, udah kita tutup aja di kalau begitu pengajian ini. Berarti sudah bahagia semua. Kenapa tema ini penting? Karena Nabi berlindung dari galau. Nabi berlindung dari cemas. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi ketika ada sahabat yang ada di masjid di waktu yang bukan waktu sholat, Pak. Lalu Nabi bertanya kepadamu, apa yang membuat engkau berada di masjid padahal bukan waktu sholat? Sahabat ini menjawab, aku dilanda kegelisahan, kecemasan, dan aku terlilit hutang ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, baca doa ini, insya Allah hutangmu, kesedihanmu, kecemasanmu akan hilang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Apa enggak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nabi berlindung kepada Allah dari 4 keburukan. Dan yang menarik, yang didahulukan, Nabi berlindung dari cemas. Nabi berlindung dari khawatir. Lalu Nabi berlindung dari sedih. Baru kemudian berlindung dari lemah fisik. Ajz itu lemah fisik, jemaah. Kenapa kok berlindung dari lemah fisik setelah berlindung dari cemas dan sedih? Jawabannya adalah karena yang membuat lemah fisik kita itu penyakitan lebih banyak disebabkan bukan oleh apa yang kita makan, Pak, tapi apa yang kita pikirkan. Setuju nggak? Halo? Yang kita pikirkan itu yang menggelisahkan kita, yang menyedihkan kita. Bukan oleh apa yang kita makan, tapi oleh apa yang memakan kita. Maka insya Allah kalau kita bahagia, insya Allah penyakit jauh, jemaah sekalian. Makanya kalau kita lihat ada orang, mohon maaf ini bukan anjuran untuk hidup sembarangan, makan sembarangan. Kadang-kadang olahraga jarang. Ini bukan anjuran untuk makan sembarangan. Tapi kok sehat-sehat saja? Jangan-jangan dia happy, dia nggak takut, nggak cemas. Tapi ada orang yang rajin olahraga, makan ditimbang, kalorinya berapa. Tapi kok sakit-sakitan? Jangan-jangan dia itu hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Ini doa yang pendek, tapi ada doa yang lain tapi agak panjang, Pak. Jadi saya kasih doa yang pendek saja. Ajaran dari Nabi, kita disuruh berlindung dari cemas. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cemas itu datang dari mana? Supaya kita tahu solusinya. Kalau cemas, orang hidup di masa depan, Pak. Karena yang kita takuti kaitannya dengan masa depan, kan? Betul nggak? Orang yang sedih kaitannya dengan masa lalu. Sudah nyambung ya? Jadi ada masa lalu yang membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa. Kita ingat masa lalu itu sedih. Atau
kita hidup di masa depan. Biasanya masa depan diisi dengan apa, Pak? Hah? Biasanya pikiran kita tentang masa depan isinya apa? Sukacita atau cemas? Nah, biasanya orang mengisi masa depan itu dengan ketakut-takutan. Tadi jawabannya bahagia, Ustadz. Baik, siapa di sini nggak punya asuransi, angkat tangan? Asuransi. Halo, siapa di sini yang nggak punya asuransi, angkat tangan? Tadi kan jawabnya apa yang diisi oleh pikiran kita tentang masa depan? Oh, kebahagiaan. Siapa di sini yang nggak punya asuransi, angkat tangan? Cuma satu, Pak. 2, terus apa lagi? 3. Ini orang nggak takut masa depan ini. Iya kan? Bukti bahwa kita asuransi itu berarti kita takut dengan masa depan. Nah, maka jamaah sekalian, bagaimana solusinya agar kita tidak cemas? Cemas kaitannya dengan masa lalu atau masa depan? Maka supaya kita tidak cemas, yang pertama, hiduplah di hari ini saja. Halo? Hidup saat ini. Orang-orang yang tidak bahagia pasti hidupnya di masa depan atau di masa lalu. Benar gak nih? Kalau dia cemas berarti hidup di masa apa? Masa depan. Kalau dia sedih, berarti kalau dia hidup di hari ini, dia tidak takut dan dia tidak sedih. Makanya mengapa dalam agama kita diajarkan untuk banyak mengingat mati, supaya kita merasa bahwa hari ini saja kita hidup, besok belum tentu hidup. Makanya waktu bangun tidur, doa kita doa orang yang hidup lagi setelah mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah hidup lagi, terjemahnya. Nanti waktu tidur doanya doa orang mau mati. Bismika amutu wa bismika ahya. Dalam riwayat yang lain bismika Allahumma ahya wa bismika ma'amut. Di riwayat yang lain amutnya didulukan. Berarti doa itu mengajarkan kepada kita setiap hari adalah hari kelahiran kita dan setiap malam adalah hari kematian kita. Jadi seorang muslim itu merasa hari ini hari terakhirnya. Maka dia tidak sempat mengkhawatirkan esok, karena dia merasa hidup ini cuma hari ini saja. Pak, duit kita itu dikit karena Bapak membandingkan tabungan Bapak itu dengan 10 tahun lagi, Pak. Benar nggak? Punya tabungan 5 juta. 5 juta ini untuk memikirkan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kira-kira bikin senang atau bikin takut? Apalagi gas susah nyarinya. Halo? Tapi kalau Bapak 5 juta merasa hidup cuma hari ini saja, 5 juta banyak nggak, Pak? Bahkan menurut saya kebanyakan. 100.000, Pak, bagi saya untuk 1 hari itu kebanyakan. Ya, karena harga ayam yang tak terlalu besar ada yang 35.000, ada yang 50.000. Dan itu cukup buat makan pagi, siang, sore. Berarti masih ada sisa kan? Anggaplah 50.000. Nah, kalau saya lihat uang 100.000 ini untuk hari ini, kaya nggak saya, Pak? Tapi kalau 100.000 ini saya bawa ke masa depan saya, itu yang membuat saya cemas dan khawatir. Maka ada kalimat begini, Pak, jangan sampai awan besok menghalangimu untuk melihat matahari hari ini. Hari ini cerah, Pak. Terus kita membayangkan awan besok. Jangan sampai awan besok menghalangimu untuk melihat matahari hari ini. Nyambung ya? Jadi caranya gimana? Jalani hidup ini per hari. Kalau doanya begini, ya Allah berikan kepadaku rezeki hari ini saja, besok gak usah ya. Nanti besok doanya kayak gitu lagi.
Jadi kalau kita hidupnya per hari, menjalani hidup ini per hari, maka insya Allah kita bisa berbahagia. Tabungan kita tuh banyak. Tapi kalau kita menjalani hidup hari ini, membayangkan 10 tahun yang akan datang, duit kita di tabungan itu nggak cukup, itu membuat kita cemas. Setuju ya? Makanya hari ini kalau dalam bahasa Inggris itu present. Present itu adalah hadiah. Yang lalu nggak bisa kita ulang. Besok itu misteri. Saya sama Pak Prabowo sama loh. Cuma memiliki hari ini saja. Yang lalu saya dan Pak Prabowo sama-sama nggak bisa ngulang. Besok saya dan Pak Prabowo sama-sama nggak tahu apa masih hidup atau tidak. Sama nggak? Halo? Saya dan Pak Prabowo yang terhormat hanya memiliki saat ini. Nah, kalau kita hidup di saat ini, uang 100.000 ada nggak Pak? Punya Pak? Aduh, ini di sini 100.000 kekecilan Ustaz. Punya uang 1 juta? Punya. Ya, 1 juta bayangkan hanya untuk hari ini saja. Kaya kita Pak. Cuma kalau kita membayangkan 10 tahun, 20 tahun lagi dengan uang 1 juta, merasa miskin kita. Makanya kata para ulama, mengingat mati itu Pak, membuat kita segera taubat, semangat beramal soleh. Yang ketiga adalah qanaah. Qanaah merasa cukup Pak. Karena ingat mati. Orang gak ingat mati akan dihukum dengan apa? Menunda taubat, malas beramal soleh. Dan yang ketiga serakah, laut aja mau dikapringin. Orang lupa mati. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama apa? Supaya nggak cemas, jalani hidup itu per hari. Dan itu ajaran Nabi loh. Alhamdulillah hidup lagi, kan gitu. Ntar mau tidur, dengan namamu aku mati. Setiap hari kita begitu Pak. Filosofisnya apa? Merasa hari ini hari terakhir kita. Bahkan Nabi kalau sholat bilangnya apa? Sallu sholata muwaddi'. Sholatlah seperti sholat wada, sholat perpisahan, sholat yang gak akan terulang lagi. Yang kedua jemaah sekalian, karena kita itu cemas karena membayangkan masa lalu, masa depan, entah itu masa depan tentang hari tua kita, apakah sakit-sakitan mungkin dibayangkan begitu, entah itu membayangkan anak-anak kita nanti dapat kerja atau tidak, kan bayangan buruk itu membuat kita takut kan. Caranya bagaimana jamaah sekalian? Caranya bayangkanlah sesuatu yang terburuk sudah terjadi. Jadi yang kita takuti di masa depan itu bayangkan kondisi terburuknya apa. Misalkan kalau orang bekerja di PHK, itu terburuknya. Bayangkan itu sudah terjadi, padahal belum terjadi kan? Bayangkan sudah terjadi, lalu berikan solusinya. Contohnya nih ya, kalau saya sebagai ustadz, udah nggak boleh ceramah, nggak boleh ngajar di mana-mana. Bayangkan itu terjadi, semoga itu tidak terjadi. Bayangkan sudah. Apa solusinya Ustadz Jumaruddin? Alhamdulillah di kampung saya banyak tanah, kebun kopi, sawah saya masih punya di kampung. Oh ya udah, tinggal pulang kampung saja, selesai nggak tuh? Udah nggak usah cemas lagi. Itu terburuknya sudah dibayangkan. Bayangkan sesuatu yang terburuk sudah terjadi, padahal belum terjadi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah itu yang kedua. Yang terakhir, nah ini, yang terakhir ini keren. Bukan yang terakhir sebenarnya, waktu kita masih banyak. 80% yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi di alam nyata. Setuju nggak? Halo? 80% yang kita cemaskan itu tidak terjadi di alam nyata. Itu hanya horor di pikiran kita. Dulu takut nggak Pak menikah dulu? Takut nggak? Takut nggak bisa ngidupin anak orang? Terjadi nggak tuh yang ketakutan kita? Oh nggak terjadi. Takut nggak dulu nggak punya rumah? Takut. Sekarang punya rumah. Takut nggak dulu kalau punya anak nggak bisa nyekolahin? Takut. Ternyata punya anak lebih dari 1, 2, 3, semuanya bisa sekolah.
Dulu nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan, minimal motor. Yang kita cemaskan pada masa lalu 80% itu tidak terjadi. Makanya data inilah yang membuat perusahaan asuransi dapat untung dari takutnya kita, Pak. Jadi perusahaan asuransi itu mendapatkan keuntungan dari mempergunakan rasa takut orang. Fakta itu. Dan dia tahu yang ditakuti itu tidak 80% tidak terjadi. Bangkrut, Pak, perusahaan asuransi kalau 80% yang dikhawatirkan manusia terjadi, bangkrut. Nyambung ya? Halo? Kalau tanya halo, jawabannya hai. Halo? Hai? Hai, halo, hai? Nah, jadi 3 solusi ini keren banget, Pak. Oh, anak saya nanti kuliah gimana bayarnya? Ya nanti aja mikirinnya pas udah mau kuliah. Sekarang kan belum kuliah. Oh, nanti saya kalau sakit gimana? Sekarang sehat kan? Ya sehat. Nanti aja kalau udah sakit. Jangan memperpanjang rasa takut kita itu sebelum waktunya. Setuju ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ini tadi 3 solusi, satu paket nih yang 3 tadi. Jalani hidup per hari. Kemudian yang kedua apa? Apa yang kedua? Bayangkan sesuatu yang kita takutkan itu sudah terjadi, lalu kasih solusinya apa kalau terjadi. Dan yang ketiga adalah fakta membuktikan 80% sesuatu yang kita takuti itu tidak pernah terjadi. Subhanallah. Nah, kalau 80% yang kita takuti dulu tak pernah terjadi, buat apa menakutkan hari esok? Kan udah ada buktinya di masa lalu yang hari ini tidak terbukti itu terjadi. Bener nggak? Halo? Kemarin COVID menakutkan nggak? Menakutkan dan sangat menakutkan, betul nggak? Tapi yang kita sangat takutkan itu terjadi nggak dalam hidup kita? Tidak. Masa COVID masih bisa jajan, masih bisa belanja, Pak, masih bisa beli gorengan. Oh, subhanallah, cuma nggak boleh keluar doang. Tapi kalau makan mah kadang-kadang banyak di masa COVID, banyak yang ngirim. Saya, Pak, di sebagian pengajian rutin saya waktu masa COVID, itu tempat-tempat pengajian itu transfer ke saya. Ustadz, walaupun nggak ada kajian nih tak transfer, mudah-mudahan bisa membantu keluarga Ustadz. Subhanallah, saya nggak minta. Jadi kalau ada isu virus yang lain, kan udah ada faktanya, yang kita takutin banget dulu nggak terjadi. Buat apa menakutkan esok? Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dalam konteks Nabi ayat itu berkata demikian. Dalam konteks kita, bukankah kamu dulu miskin, aku kayakan kamu? Bukankah kamu dulu kontraktor, di mana-mana ngontrak, sekarang aku beri rumah kamu? Bukankah kamu dulu deso, aku kotakan kamu? Allah yang sudah membiasakan berbuat baik kepada kita, masa sih dia akan meninggalkan kita di hari berikutnya? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang bagaimana masa lalu, masa depan itu tidak membuat kita takut? Jawabannya, rubahlah yang kita takuti menjadi harapan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa kita takut? Karena kita menganggap membayangkan hari esok itu dengan yang buruk-buruk. Kenapa kita tidak bayangkan hari esok itu dengan yang baik-baik? Halo? Makanya kalau bayangkan buruk itu namanya khauf, takut. Kalau membayangkan yang baik-baik itu namanya roja. Apa jemaah? Roja, bahasa Arabnya roja. Ini nggak ada kaitannya dengan radio. Memang ada roja wal khauf dalam
ilmu tazkiyatun nafs. Harap, takut. Sayap yang membuat kita terbang kepada Allah tuh sayap kanannya roja, harap. Sayap kirinya takut. Terbang nih, kalau cuma satu sayap nggak akan terbang. Kenapa kita tidak merubah yang kita takutkan di masa depan itu dengan sesuatu yang kita sukai di masa depan? Coba bayangkan Bapak panjang umur, sehat, kaya raya, bahagia, sehat di masa depan. Kenapa tidak membayangkan itu? Mengapa masa depan kita bayangkan dengan sesuatu yang menakutkan? Nah, masa depan itu kira-kira masih suci atau sudah kotor? Masih suci. Nah, maka Allah menciptakan hari esok agar kita punya mimpi, Pak. Allah menciptakan hari esok agar kita bisa menjadi sutradara bagi kehidupan kita. Yang udah terjadi kan susah kita rubah. Tapi seperti apa masa depan kita ada di tangan kita saat ini, betul nggak? Karena masa depan itu suci agar kita punya mimpi-mimpi dalam hidup. Agar kita menjadi sutradara bagi kehidupan kita di masa depan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita ada khawatir. Khawatir dalam porsi yang sehat itu baik, Pak. Kalau Bapak nggak ada khawatir, Bapak nggak akan olahraga, betul nggak? Kalau Bapak nggak khawatir, ya Bapak tidak akan nabung. Jadi khawatir dalam porsi yang sehat, yang porsi yang tepat, itu kita butuhkan. Kenapa kamu olahraga? Saya takut sakit. Takut itu perintah untuk membuat kita berikhtiar. Sebelum saya ngajar di tempat ini, saya ada takut nggak? Ada takut. Apa takut saya? Ceramah saya tidak menarik. Saya kalau ceramah, orang pada ngantuk, pulang-pulang saya sedih. Saya tidak menyalahkan yang mendengarkan, saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak menarik? Maka karena ketakutan itu, saya menyiapkan materi itu lebih banyak daripada waktu saya ceramah, Pak. Ceramah ini paling lama setengah jam. Tapi menyiapkan materi bisa 2 jam, 3 jam lebih. Karena saya takut, maka saya kemudian berikhtiar, berusaha. Semakin berusaha, semakin sedikit rasa takutnya. Gitu. Halo? Berarti kalau Bapak berusaha rajin olahraga, makannya dijaga, Bapak sih takut nanti sakit, tapi takutnya tidak besar karena usaha kita besar. Berarti tipsnya apa? Yang tadi kan yang satu paket hidup per hari, membayangkan yang terburuk dari kasih solusinya, satu paket nih. Yang ketiga adalah 80% dari yang kita cemaskan itu tak terjadi. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, yang kedua, karena tadi yang satu paket tadi dihitung satu. Yang kedua, rubah yang ditakuti menjadi yang diinginkan. Kan bayanginnya takut, sakit. Ganti sakit, membayangkan saya sehat di masa tua. Oh, punya cucu, bisa main sama cucu. Alhamdulillah anak-anak udah besar, udah kuliah semua, ada duit, nanti bolak-balik umroh. Kalau perlu cari paket umroh yang nggak pulang-pulang seperti Bang Toib. Kan membayangkan itu loh. Nah, kalau saya sebagai ustadz membayangkan apa? Oh, membayangkan nanti saya semakin tua makin berilmu, makin dalam kajiannya, makin menarik pengajiannya. Itu yang saya bayangkan. Iya kan? Mengapa kita mengisi masa depan yang masih bersih itu dengan sesuatu yang menakutkan? Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Maka harapan dengan kebahagiaan itu apa persamaannya? Harapan gini, Pak. Harapan
Dan kebahagiaan itu semuanya ada di alam pikiran kita. Ya kan? Maka kalau harapan kita isi dengan kebahagiaan, langsung bahagia kita. Nah, orang itu jamaah sekalian, kalau orang itu tidak makan, berapa lama dia bisa bertahan hidup nggak makan? Sebulan ya? Sebutlah sebulan lah. Tapi saya yakin lebih, Pak. Apalagi yang gemuk-gemuk, itu kalau dia kelaparan, dia makan lemaknya dulu. Lemak dimakan, tulang dimakan. Satu-satunya nggak dimakan tuh jantung, Pak. Keren nggak tuh? Tubuh kita dimakan diri kita sendiri kalau kita nggak ada makan. Orang bisa bertahan berbulan-bulan, Pak, kalau nggak makan. Orang bisa bertahan hidup berapa hari, Pak, nggak minum, Pak. Hitungannya hari kan kalau nggak minum. Orang bisa bertahan hidup tanpa oksigen berapa menit? Masih ada menit, Pak. Tapi orang tidak bisa bertahan hidup detik hitungannya, Pak, kalau nggak punya harapan, Pak. Bener nggak? Bunuh diri itu apa? Hopeless. Orang kehilangan harapan. Iya kan? Orang udah kehilangan harapan, sudah akhirnya memikirkan untuk bunuh diri. Nah, maka harapan berarti membayangkan sesuatu yang baik, itu namanya harapan. Kalau takut membayangkan yang buruk. Harapan itu bukan cuma penting untuk kebahagiaan, tetapi harapan adalah bahan bakar kehidupan kita itu sendiri. Bahkan yang sudah tua-tua ini, kalau harapannya masih besar, belum tua, Pak. Kan umur itu cuma angka saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Disebutkan dalam setahun paling tidak ada 800.000 kasus bunuh diri di dunia. 800.000 kasus di dunia. 10.000 kasusnya terjadi di Indonesia. Berarti dalam satu kasus bunuh diri ada 20 kasus. Maaf, itu baru kasus bunuh diri, belum termasuk kasus percobaan bunuh diri. Jadi 800.000 di dunia, 10.000-nya orang Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan orang itu bunuh diri? Faktor yang pertama adalah hopeless. Udah hilang harapan, Pak. Yang kedua, orang itu bunuh diri karena meaningless. Kehilangan makna dalam hidup. Untuk apa saya hidup? Dan yang terakhir adalah orang bunuh diri karena lonely. Kesepian. Bukan alone ya. Alone itu sendiri belum tentu sepi. Kalau lonely sepi, Pak. Ini rame, bisa jadi orang itu lonely, kesepian. Tapi Bapak sendiri rame karena Bapak menyebut nama Allah. Nah, di antara faktor yang tadi adalah hopeless, ya. Ketiadaan harapan. Nah, saya mau tanya, ketiadaan harapan itu kenyataan atau ada di alam pikiran? Halo? Ketiadaan harapan itu fakta atau hanya ada di pikiran kita? Iya. Itu bukan fakta. Nyatanya tidak ada situasi tanpa harapan. Hanya pikiran kita lah yang mengesankan seolah-olah tanpa harapan. Makanya orang-orang yang beriman itu apa, Pak, cirinya? Orang yang beriman itu tak pernah putus harapan. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Allah. Allah kekal. Kalau makhluk nggak kekal, maka siapa yang bergantung kepada makhluk, suatu saat logika dia tidak mencapai solusi, bunuh diri, Pak. Tapi kalau bergantung kepada Allah, suatu saat mentok,
masih ada yang maha kuasa itu. Coba saya mau cek di sini ya. Orang yang imannya tinggi, Pak, takutnya itu dikit. Orang yang imannya rendah, takutnya banyak. Semakin tinggi iman, semakin rendah rasa takut. Semakin rendah iman, semakin tinggi rasa takut. Coba saya tanya, Pak. Bapak, mohon izin ya. Bapak dari 1 sampai 10, berapa iman Bapak? Menurut Bapak, tak peduli dengan penilaian orang. 5. Oke. 1 sampai 10, rasa takut Bapak berapa? Nggak usah pedulikan perkataan orang. Hah? Benar Bapak. Imannya 5, takutnya 5, Pak. Imannya 1, takutnya 9. Nyambung ya. Makanya orang yang paling tidak takut adalah orang yang beriman, Pak. Jadi kalau kita cemas dalam menghadapi hidup, itu ternyata faktornya masalah iman. Ya, masalah apa? Masalah iman. Nah, maka kalau kita mau cek iman kita besar atau tidak, lihat, coba pegang hatinya. Bahagia apa enggak? Oh, enggak bahagia. Iman kamu bermasalah. Tapi kalau orang beriman ketika di Gua Hiro, di Gua Thur, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Nabi Musa dikejar Firaun, kaumnya mengatakan, ketangkep kita. Tidak, bersamaku Tuhan akan memberikan jalan. Nabi Ibrahim mau dilempar ke dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, maka kalau kita mau lihat iman kita, Pak, bukan di saat Bapak sedang saat ini tabungan lagi banyak. Ini tidak menunjukkan kualitas keimanan kita. Tapi kalau dalam kondisi sangat sulit dalam kehidupan kita, lalu kita bisa tenang, bisa mengatakan alhamdulillah, nah itu berarti keimanan yang sangat luar biasa. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tuh solusinya? Yang satu paket. Yang kedua apa? Rubah takut menjadi harap dengan cara membayangkan yang kita inginkan, bukan membayangkan yang kita takuti. Tips yang berikutnya adalah curhat. Jadi kalau kita galau, kalau kita cemas, kan kalau lagi galau, cemas, kan isi pikiran kita ini lagi butek, iya kan? Lagi butek. Orang lagi butek, nggak bisa mikir jernih. Maka yang butek ini harus dikeluarin dulu, dibuang. Curhat. Nah, masalahnya curhat kepada manusia, 80% orang yang mendengar curhat kita, Pak, itu nggak peduli dengan masalah kita. 80%. Karena semua orang udah punya masalah, Pak. Jadi kalau Bapak curhat sama saya ini udah punya masalah nggak, Pak? Wajahnya bermasalah kan? Bapak curhatkan, buang masalah Bapak ke pikiran saya kan? Makanya Bapak plong, Ustadz setelah curhat saya rasanya plong, kata Bapak. Dalam hati saya, Bapak plong, saya enggak. Nah, kalau orang yang Bapak curhati ini enggak tapi amanah, Pak, dia juga ingin plong juga. Maka dia buang lagi itu sampah pikiran Bapak ke orang lain. Makanya kalau curhat hati-hati. Nah, 20%, sisa 80% kan nggak peduli dengan masalah kita, Pak. Cuma mangguk-mangguk aja dan kasihan doang. Ih, kasihan ya, aduh. Padahal Pak capek dengan orang ngeluh itu, capek nggak, Pak? Pak, dengan orang ngeluh itu capek nggak?
Capek dengar orang ngeluh itu. Gue males ketemu dia. Paling dikit-dikit ngaduin masalahnya. Itu lagi yang diomongin. Capek, bener nggak Bu? Ini ngangguk, sering jadi korban berarti ya. 20%-nya Pak, itu justru senang melihat kita susah, susah melihat kita senang. Makanya tidak ada tempat curhat yang lebih baik daripada Allah, Pak. Makanya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, ketika kehilangan Yusuf alaihissalam, dalam surat Yusuf ayat 86, kata Nabi Yakub, qala innama ashku bathni wa huzni ila Allah. Kata Nabi Yakub, aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Aku curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama Allah yang terkait dengan curhat itu adalah As-Sami'. Apa Pak? As-Sami' artinya Maha mendengar. Kenapa Allah mengatakan aku Maha mendengar? Curhatkanlah kepadaku, aku mendengarkan curhatmu. Makanya Isra dan Mi'raj itu jawaban dari curhatnya Nabi kan, ketika di Thaif dilempar itu. Nabi curhat kepada Allah. Lalu curhat Nabi didengar, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu. Kadang-kadang kita tuh senang banget memperingati hari besar. Senangnya luar biasa. Kalau yang nggak ada peringatan kita musuhin. Tapi ayat tentang peringatan itu nggak ada yang hafal. Bener nggak? Coba maulid. Coba baca ayat maulid coba. Nggak tahu. Maulid harus baca tentang ayat tentang Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj harus tahu ayat tentang Isra dan Mi'raj. Jadi Allah menutup ayat Isra itu dengan Maha mendengar, Pak. Surat Al-Isra ayat 1 itu. Kenapa curhat Nabi? Nih ibu-ibu nih, ada ayat yang turun karena Allah dengar curhatan seorang wanita. Namanya surat Al-Mujadilah ayat 1. Seorang wanita datang kepada Nabi. Di situ ada Bunda Aisyah. Wanita ini menyampaikan keluhan tentang suaminya yang memiripkan anggota tubuhnya dengan ibunya. Aisyah radhiyallahu anha ada di situ, Pak. Nabi waktu itu belum bisa menjawab karena belum tahu jawabannya. Turunlah wahyu surat Al-Mujadilah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku di situ nggak dengar curhatannya karena ngomongnya pelan banget. Tapi ternyata yang di langit mendengarkannya. Maka ayatnya apa? Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar curhatan seorang wanita kepadamu Muhammad tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dia curhat kepada Allah. Ayat ini membuat saya ngeri menghadapi istri saya, Pak. Kenapa, Pak? Waduh, kalau istri itu udah curhat sama Allah pakai perasaan, Pak. Bener gak, Bu? Sakitnya tuh di mana, Bu? Bu, sakit itu di mana? Tahu nggak? Sakitnya tuh di sini. Nah, kita curhat kepada Allah. Justru mengapa Allah memberikan kita ada ketakutan? Supaya kita datang kepada Allah. Ayatnya apa, Pak? Allah memberikan kita sifat berkeluh kesah. Itu agar kita curhat kepada Allah. Kalau kita nggak ada masalah, mana iya kita curhat kepada Allah? Mari kita lihat surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Perhatikan. Illal musallin, kecuali yang mengerjakan sholat.
Kenapa orang-orang yang sholat dia hidupnya tenang, bahagia, nggak khawatir, nggak cemas? Karena dia sudah berkeluh kesah kepada Allah melalui salat. Salat bagi dia adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk berkeluh kesah kepada Allah. Salat bagi dia adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk bercerita kepada Allah. Maka keluh kesahnya sudah selesai, waktu salat sudah selesai, habis salat plong. Makanya orang yang hidupnya penuh dengan keluh kesah, itu berarti salatnya nggak bagus. Karena salat yang bagus membuat kita menjadi orang yang selamat dari keluh kesah. Makanya dalam salat itu alat pertolongan, Pak. Kita semua hafal ayatnya, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat itu penolong. Makanya Nabi kalau ada masalah, Pak, dalam hadis kana Nabi idza hazabahu amrun shalla, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bila datang masalah, beliau sholat. Cuma kita ini umat Islam di Indonesia, sholat itu cuma kewajiban, Pak. Makanya lebih sering orang mengatakan alhamdulillah udah sholat daripada mengatakan alhamdulillah nikmatnya sholat. Seolah-olah sholat bagi kita sebuah beban yang berat, lalu kita taruh, lalu bila kita alhamdulillah, kayak gitu. Makanya rata-rata kalau tarawehnya panjang, bapak-bapak marah pasti. Halo? Nggak usah tarawehnya panjang, Al-Fatihahnya aja misalkan diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti sebentar. Ar-Rahmanir-Rahim. Kira-kira mau nggak tarawihnya imamnya kayak gitu? Kenapa kita ini praktisi sholat tapi bukan penikmat sholat? Kalau sholat adalah kewajiban, Pak, kita tidak akan merasakan kehadiran Allah tuh di situ. Maka jadikanlah sholat sebagai penolong. Maksudnya apa? Kamu punya masalah kan? Punya harapan kan? Punya yang kau takuti kan? Oh, kamu curhatlah kepada Allah di waktu sholat. Habis sholat, tenang. Makanya kalau orang barat, Pak, versi barat beda. Orang barat kalau pulang kerja, di depan rumahnya ada pohon. Sebelum masuk rumah dia bilang gini, hei pohon, saya sebelum masuk rumah titip dulu ya masalah saya ya. Nih. Versi orang nggak beriman begitu, sehingga waktu masuk rumah dia plong. Besok waktu mau berangkat kerja dia ambil lagi. Pohon, kemarin masalah yang kutitipkan aku ambil lagi ya. Aneh, Pak, orang sholat kok cemas gitu, aneh. Kamu pura-pura sholat berarti. Pak, seorang karyawan di sebuah perusahaan, kantornya itu mau bubar, kantornya mau bangkrut. Tapi karyawan ini punya orang tua kaya raya, miliarder, baik hati, dermawan dan tidak sombong. Kira-kira kalau dia tadi kerja di perusahaan itu benar-benar bangkrut dan dia di PHK, kira-kira dia cemas nggak, Pak? Kenapa? Karena punya orang tua kaya raya, baik hati dan tidak sombong, ya kan? Nah sekarang kita punya Tuhan maha kaya, maha baik, maha rahman, maha rahim, maha menjaga, maha memelihara. Kok ada orang yang beriman itu cemas berlebihan, itu kok ada? Aneh itu. Maka orang beriman gak butuh psikiater, gak butuh. Orang yang beriman tidak butuh dokter jiwa, dia nggak butuh, karena hidupnya penuh ketenangan. Nah, maka sholat adalah tempat curhat kita. Dan sedekat-dekat
bayangkan Pak, kalau kita musim kemarau pengen hujan, cara biar ada hujan ngapain Pak? Sholat kan? Kalau kita mau cari jodoh pasangan, ini soleh nggak? Soleha nggak? Lewat apa taunya? Kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, pakai apa? Sholat itu solusi untuk segalanya Pak. Seperti internet of everything, internet untuk segalanya. Sholat of everything, sholat untuk segalanya. Cuma salah, kita seringkali menyia-nyiakan fasilitas yang bernama sholat ini. Kalau saya pakai betul tuh sholat itu untuk curhat tentang harapan saya buat anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, anak saya nomor 3. Apa keinginan saya di hari tua, saya tumpahkan di waktu sholat itu semua. Jam berapa Isya? 4 menit lagi. Baik, ini beberapa poin, masih ada poin yang lain, tapi poin yang tadi kalau kita betul-betul pahami sudah sangat-sangat cukup untuk membuat kita menjadi manusia yang tidak cemas dan tidak bersedih. Tidak cemas, don't worry. Tidak sedih, don't be sad. Bahagia, be happy. Itu salah satu merek asuransi, cuma 2. Don't worry, be happy. Tapi Al-Quran mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Quran itu bilang begitu. Don't worry, don't be sad, be happy. Itu Quran seperti itu. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membicarakan masalah kita tidak boleh cemas untuk masa depan. Kami hanya menanyakan untuk masa depan, biasanya kan orang pada menyimpan asuransi. Iya. Itu hukumnya apa Pak, kan untuk umat Islam atau untuk Baik. diri kita sendiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum asuransi tergantung konsep asuransinya. Kalau konsep asuransinya sesuai dengan syariat Islam, maka insya Allah itu boleh. Karena dalam konsep asuransi Islam, uang kita nggak hangus, Pak. Misalkan Bapak setiap bulan 100.000. 100.000 itu di awal sudah disepakati Bapak sedekah uang tabarruk. Uang Bapak bersedekah cuma-cuma, sebutlah 10.000. Setiap bulan 10.000. Nah, berarti nanti 90.000 setelah sekian tahun kalikan saja. Bapak dapat itu, sakit nggak sakit Bapak bisa klaim itu. Tapi Bapak udah ada uang sedekah, setiap orang yang di situ bersedekah. Beda dengan asuransi yang yang ada. Bapak kalau nggak sakit ya duitnya hangus. Jadi asuransi versi Islam itu seperti nabung aja. Gitu. Jadi ada asuransi yang sifatnya cuma takut masa depan, ada asuransi yang sifatnya ta'awun. Ta'awun berarti saling mengcover, saling menolong. Dan itu sudah ditentukan dari awal berapa dari yang disetorkan setiap bulan. Gitu ya. Waktu sudah habis, Pak. Kalau masih penasaran, undang lagi aja. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.